Perkenalkan, nama saya Uti Lestari dengan akhiran MPM 048. Di sini saya akan mempresentasikan analisis komunikasi dalam film I'm Perfect. Yang pertama yaitu identifikasi situasi organisasi. Pada adegan ini terlihat Rara sedang menerima evaluasi langsung dari atasannya di ruang kerja pada malam hari. Interaksi berlangsung dalam suasana formal, membahas hasil kerja dan menunjukkan hubungan profesional antara supervisor dan staf. Situasi ini menunjukkan komunikasi organisasi karena ini percakapan yang berkaitan dengan pekerjaan, target, dan kinerja. Adegan ini termasuk dalam komunikasi organisasi vertikal atau downward communication, di mana atasan memberikan arahan, penilaian, dan instruksi kepada bawahan. Yang selanjutnya itu ada aktor dan peran. Dalam adegan ini, aktornya yaitu yang pertama atasan atau manajer yang bernama Kevin. Perannya yaitu membaca dan mengevaluasi hasil kerja Rara. Yang kedua, memberikan arahan dan masukan terkait proyek. Yang ketiga, berperan sebagai pemimpin dan mengambil keputusan dalam tim. Yang selanjutnya yaitu aktor yang kedua ada staff atau Rara, berperan sebagai staf karyawan yang bekerja kepada atasan dan sedang menjelaskan pekerjaannya kepada atasannya. Yang kedua, mendengarkan evaluasi dan menerima instruksi. Dan yang ketiga, berperan sebagai staf yang melaksanakan tugas operasional. Selanjutnya ada identifikasi yang kedua. Adegan yang ini terlihat proses rapat formal di kantor. Atasan memimpin diskusi, sementara staf menyampaikan laporan dan tanggapan terkait pekerjaan. Interaksi berlangsung profesional dan menunjukkan hubungan kerja antara pemimpin dan anggota tim. Situasi ini termasuk komunikasi organisasi vertikal. Atasan memberi arahan, staf memberi laporan. Dan juga muncul komunikasi horizontal antar staf yang saling menambahkan pendapat. Aktor dan peran. Yang pertama atasan atau manajer itu Kevin, berperan memberikan rapat dan membuka diskusi, memberikan arahan evaluasi serta keputusan terkait pekerjaan tim, dan mengelola dinamika rapat dan memastikan tujuan pertemuan tercapai. Yang kedua ada staf Rara, perannya menyampaikan laporan pekerjaan kepada atasan, menanggapi evaluasi dan pertanyaan dari pemimpin, dan yang terakhir itu berperan sebagai anggota tim yang mengikuti instruksi dan bertanggung jawab pada tugasnya. Yang ketiga yaitu aktor staff yaitu Marsha, berperan memberikan komentar atau tambahan pendapat pada laporan Rara. Yang kedua memberikan diskusi dengan memberi persepsi dari sisi staff lain. Yang ketiga ada berperan dalam kolaborasi tim dan memastikan informasi rapat lebih lengkap. Selanjutnya yaitu gaya komunikasi. Yang pertama jenis komunikasi. Formal digunakan dalam suasana rapat kantor dengan bahan profesional dan terstruktur. Yang kedua, persuasif. Atasan memberikan arahan dan meyakinkan tim agar mengikuti keputusan dan rencana kerja. Yang ketiga, asertif. Rara dan Marsha menyampaikan pendapat secara tegas namun tetap sopan sehingga diskusi berjalan objektif. Yang kedua ada pengaruh terhadap efektivitas interaksi. Yang pertama, rapat lebih terarah karena komunikasi formal membuat instruksi jelas. Yang kedua, keputusan lebih mudah diterima karena atasan menggunakan pendekatan persuasif. Yang ketiga, diskusi lebih terbuka karena komunikasi asertif memungkinkan staf menyampaikan informasi secara jujur dan tepat. Perkenalkan, nama saya Kalista Tessa Delviani dengan NPM 52211114040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor psikologis yang terdapat dalam film Imperfect. Yang pertama adalah persepsi dapat mempengaruhi pola komunikasi. Persepsi tokoh utama dalam film atau yang dikenal Rara terhadap tubuhnya ini menghasilkan penurunan kepercayaan diri secara signifikan. Dampaknya ini terlihat pada gaya komunikasi yang bersifat ragu dan juga defensif ketika Rara berada di lingkungan kerja. Kemudian, persepsi rekan kerjanya sendiri mengenai standar kecantikan turut membentuk pola komunikasi yang merendahkan kepada Rara. Mereka cenderung memberikan komentar yang sinis, memakai humor yang merendahkan, dan memposisikan Rara itu sebagai pihak yang tidak terlalu berkompeten. Kemudian ada juga persepsi orang tua Rara atau ibu Rara sendiri. Ibu Rara ini menilai bahwa tubuh yang ideal merupakan standar kecantikan dan juga keberhasilan seseorang, sehingga hal tersebut itu memunculkan komunikasi yang bersifat mengkritik secara terus-menerus kepada Rara. Hal ini mempengaruhi komunikasi dan juga hubungan antara Rara dengan ibunya. Selanjutnya adalah pengaruh emosi dalam komunikasi. Ketika Rara atau tokoh utama ini merasa malu atas tubuhnya, respon komunikasinya ini menjadi sangat minim. Rara cenderung menurunkan kontak mata ketika sedang berinteraksi dengan orang lain dan menghindari percakapan yang bersifat non-formal. Tekanan dan kelelahan emosionalnya juga cenderung membuat pesan yang Rara sampaikan ini lebih singkat dan juga kurang ekspresif. Hal ini terlihat ketika Rara merespon komentar rekan kerjanya dengan reaktif seperti nada yang ketus, kalimat yang pendek, atau menunjukkan penolakan secara spontan. Kemudian emosi antusias ini terlihat pada Rara muncul ketika Rara berhasil menurunkan berat badannya. Dalam film, ditunjukkan melalui Rara ini berbicara lebih cepat, lebih percaya diri, dan juga lebih asertif. Selanjutnya adalah faktor psikologis berupa motivasi. Motivasi intrinsik Rara untuk berkembang di tempat kerja tampak dari peningkatan upaya yang dilakukan. Rara cenderung mengikuti instruksi atasan, sangat berusaha keras untuk menyesuaikan penampilan, dan hal ini tuh tercermin dalam komunikasi yang lebih berorientasi pada penerimaan sosial. Selanjutnya adalah motivasi rekan kerja. Rekan kerjanya ini menunjukkan motivasi yang rendah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga aman. Hal ini tampak dari komunikasi yang tidak mendukung terhadap Rara. Mereka sangat memperkuat norma kecantikan tertentu dan menggunakan interaksi sosial sebagai cara mempertahankan posisi dalam kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rini Surtiningsi, NPM 029. Saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dan kekuasaan. Yang pertama yaitu kepemimpinan.
gaya kepemimpinan yang digunakan dalam film Imperfect, yaitu gaya kepemimpinan transaksional leadership. Gaya kepemimpinan transaksional leadership sendiri memiliki 3 fokus utama, yaitu fokus pada pertukaran, di mana penawaran promosi jabatan atau reward dengan syarat perubahan fisik yang sesuai dengan standar estetika perusahaan. Yang kedua yaitu orientasi kinerja dan citra, yang fokus utamanya pada citra merek dan probabilitas, di mana penampilan fisik karyawan dianggap sebagai aset strategi, namun pendekatannya cenderung mengabaikan dimensi psikologis dan kesejahteraan emosional karyawan. Yang ketiga yaitu efektivitas instrumental, di mana komunikasi yang digunakan merupakan komunikasi efektif, namun kekurangannya yaitu terletak pada kepekaan terhadap implikasi sosial dan etika dari tuntutan yang diberikan. Selanjutnya, dinamika kekuasaan. Dinamika kekuasaan yang digunakan merupakan dinamika kekuasaan normatif, yang awalnya kekuasaan terbesar ada pada norma sosial dan budaya mengenai standar kecantikan yang ideal di lingkungan perusahaan. Hal tersebut membuat Rara mendapatkan perilaku diskriminatif dan body shaming. Kemudian kekuasaan tersebut mengalami pergeseran, yaitu atau disebut power shift. Power shift ini terjadi ketika Rara sendiri mengambil personal agensi dan mengubah kerangka berpikirnya dari conformity menjadi self acceptance. Kemudian pemberdayaan yang dilakukan yaitu Rara sendiri berhasil merebut kembali kekuasaannya dengan mengajukan ide bisnis yang mengusung keberagaman dan inklusivitas. Keberagaman dan inklusivitas tersebut tidak hanya memberikan Rara posisi yang kuat dalam organisasi, tapi juga mentransformasi budaya komunikasi perusahaan secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Surya Raffi Ilham Ramadan dengan NPM 522111041. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konflik dan resolusi. Konflik dan resolusi, jenis-jenis konflik yang muncul. Yang pertama adalah konflik antar individu, di mana Rara sering terkena body shaming dan diremehkan oleh rekan kerjanya. Hal tersebut menimbulkan ketegangan karena komentar dan sikap yang menjatuhkan. Yang kedua, ada konflik peran, di mana kantor tempat Rara bekerja menuntut Rara untuk tampil sempurna, di mana hal tersebut bertentangan dengan gaya dan identitas dirinya yang apa adanya. Yang ketiga, ada konflik interpersonal, yang dimana Rara bergumul dengan rasa percaya diri dan citra diri. Hal tersebut membuat ia bingung apakah ia masih menjadi dirinya setelah berubah. Kemudian ada penyebab konflik. Yang pertama ada standar kecantikan di tempat kerja yang terlalu kaku. Yang kedua ada persepsi dan stereotip negatif dari rekan kantor. Dan yang ketiga ada komunikasi tidak empatik, sepertinya adanya body shaming, gosip, dan komentar merendahkan. Dan yang terakhir ada tekanan promosi yang mempertimbangkan penampilan bukan keterampilan. Yang kedua ada penyelesaian konflik dalam film. Yang pertama ada komunikasi asertif, yang dimana Rara mulai berani menyampaikan pendapat dan ketidaknyamanannya. Yang kedua ada dukungan sosial, dimana Rara mendapatkan kejelasan dan kekuatan melalui obrolan dengan Dika, yaitu pacarnya dan keluarganya. Dan terakhir ada perubahan dinamika kantor, di mana Rara lebih percaya diri dan rekan kerja mulai melihat kualitas kerjanya bukan fisiknya. Selanjutnya adalah penyebab konflik. Yang pertama ada standar kecantikan di tempat kerja terlalu kaku. Yang kedua ada persepsi dan stereotip negatif dari rekan kerja di kantor. Yang ketiga ada komunikasi tidak empatik, seperti adanya body shaming, gosip, komentar merendahkan. Dan yang terakhir ada tekanan promosi yang mempertimbangkan penampilan bukan kemampuan. Kemudian ada penyelesaian konflik dalam film, yaitu yang pertama adalah komunikasi asertif, yang dimana Rara mulai berani menyampaikan pendapat dan ketidaknyamanannya. Yang kedua ada dukungan sosial, di mana Rara mendapatkan kejelasan dan kekuatan melalui obrolan dengan keluarga dan kekasihnya, yaitu Dika. Dan yang terakhir ada perubahan dinamika kantor, yang dimana Rara lebih percaya diri dan rekan kerja Rara mulai melihat kualitas kerjanya bukan penampilannya. Perkenalkan, nama saya Septi Widalarasati dengan NPM 52211111009. Jadi saya akan menjelaskan tentang implikasi praktis bagi organisasi.
Di sini organisasi perlu membangun budaya kerja yang menghargai kompetensi berdasarkan kinerja, bukan sekedar penampilan saja. Hal ini membantu pencegahan perlakuan ketidakadilan dalam perusahaan tersebut. Kemudian atasan perlu memberikan umpan balik dengan bahasa yang jelas, spesifik, dan tidak mengandung penilaian personal untuk menjaga kondisi psikologis karyawan dan juga hubungan antar pekerja. Kemudian komunikasi antar anggota tim perlu berfokus pada tugas, menghindarkan komentar terkait fisik atau aspek personal yang mencegah munculnya konflik antar anggota. Kemudian pemimpin perlu mengenali tanda kelelahan emosional, dukungan emosional atau penyesuaian beban kerja dapat mempertahankan stabilitas performa dari pekerja itu sendiri. Kemudian ada lingkungan kerja yang inklusif, mendorong karyawan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut ditolak. Kemudian hal ini dapat meningkatkan kolaborasi dan inovasi dalam organisasi.